Peace, Lord. Lingkod dong, lingkod kay matumba ka. Oh, maikot na. Yawa, tabang. Tabang. Hoy, ginukuloy. Tabang. Hoy! Ala yawan. Hoy, Ninel! Ninel! Busog! Lah! Lord! Lord, please! Ako! God! Lord! Lord! Suka, uy! Jesus name. Hoy, lingkod! Hala, nahulog! No, nahugno na dyan! Shalom, saudaraku dikasih Tuhan. Kembali bersama Bu Maria di hari-hari merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Saat ini mari saudara, kita masuk ruang Maha Kudusnya dengan hati yang tulus, dengan tangan yang bersih. Tuhan melayakkan kami semua untuk menghampiri-Mu Tuhan. Pada saat ini kami mau memuji menyembah Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui dalam Dia. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai,
dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus kau jawaban dalam hidup kami, Tuhan. Di mana kami mendapatkan damai dan sukacita di tengah gejolak dunia ini. Selain dekat Engkau, hati kami tenang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami memiliki Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Raja damai, Tuhan sumber kekuatan kami. Kau sumber kehidupan kami. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Engkau Tuhan yang memberikan firman-Mu Tuhan. Engkau Raja damai di tengah situasi dunia yang menggelisahkan, yang mencemaskan, yang menakutkan. Tapi kami ingat kami punya Engkau Tuhan. Kau Raja damai, Kau memerintah hati dan pikiran kami. Engkau bertahta dalam seluruh kehidupan kami. Tidak ada yang kami takutkan dan khawatirkan. Hanya Engkau Tuhan, sumber sukacita kami, sumber damai sejahtera kami. Damai sejahtera yang Kau berikan tidak seperti dunia berikan. Karena damai sejahtera Tuhan melampaui segala akal dan pikiran manusia. Sehingga kami Tuhan dipenuhi oleh sukacita damai sejahtera yang melimpah-limpah dari surga. Sebentar kami akan mendengarkan pesan-Mu Tuhan. Di hari-hari doa puasa kami Tuhan, berbicaralah ya Tuhan, sebab kami ini mendengar suara-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Saya sangat bersyukur bisa terus menangkap isi hati Tuhan, apa yang merupakan pesan-pesan Tuhan di penghujung akhir zaman ini, sehingga kita tidak lemah, kita tidak dalam keadaan suam atau dingin, tapi kita terus on fire dalam Tuhan, terus bersemangat dalam Tuhan. Malah ada satu kegairahan dalam hati kita bahwa kita sebentar lagi akan ketemu dengan Tuhan yang kita kasihi. Di tengah-tengah dunia yang semakin bergejolak ya, baru kemarin saya dengar berita ada gempa bumi cukup besar juga ya, 7,8 Richter di Filipina, sampai ke Manado juga ya, getarannya, goncangannya. Itu sangat menakutkan ya saudara, karena saya pernah mengalami dari masa kecil saya kayak trauma-trauma ya. Karena masa kecil saya masih ingat kelas 5 SD itu di daerah Sukabumi itu memang Jawa Barat tuh sering sekali gempa ya. Jadi pada waktu itu kita masih kecil, gempa ya, tiba-tiba saudara itu sampai ranjang kita ya. Ranjang kita kan dulu dari kapuk ya, dari kayu, terus kasurnya kapuk ya, isi kapuk gitu. Sampai goncangannya itu apa ya, kayak kita tuh kayak bola, kayak membal gitu. Kita ketakutan, kita jerit-jerit saudara ya. Itu aja saudara ya, kalau sekali jebret ya, sekali tiba-tiba terjadi gempa, itu terus getaran-getarannya ada lagi gempa, ada lagi. Kita jadi kayak semacam was-was, trauma gitu loh saudara ya. Karena sekali terjadi gempa, itu terjadi gempa susulan. Saya aja nih, kepala saya ada bocok-bocok tuh kayak luka kecil karena genteng atap rumah tuh pada jatuh. Jadi ketimpa kepala ya, walaupun nggak parah banget tapi cukup melukai kepala saya. Saya lari keluar semua. Jadi kalau ada gempa tuh jangan di
rumah atau di dalam gedung, harus keluar, harus menjauhi ya tempat-tempat gedung-gedung karena itu bisa rubuh, bisa runtuh. Jadi waktu kecil itu kebetulan di belakang rumah kami itu ada halaman belakang ya, dekat selokan, dekat ada kali lah gitu ya. Nah kita bikin tenda di sana saudara karena gempa-gempa susulan itu menakutkan karena kita masih kecil ya. Jadi kita ketakutan gitu kayak trauma. Jadi tidur nggak nyenyak, banyak nyamuk di tenda. Karena gempa-gempa susulan itu terus ada saudara ya. Jadi itulah saudara ya, karena Tuhan bilang di dalam Matius ya tentang akhir zaman, gempa akan terjadi di mana-mana dan semakin banyak intensitasnya dan semakin kuat, semakin sering ya di berbagai negara. Jadi saya tadi lihat ya ada teman yang share gempa yang barusan kemarin ini terjadi. Aduh saya seperti apa ya, kayak traumanya muncul lagi, ketakutannya ada gitu ya. Sampai karena dengar orang-orang yang jerit-jerit ya, terus gedung runtuh ya. Jadi ada satu kecemasan, ketakutan kembali di hati saya, tetapi diingatkan Tuhan oleh firman ya. Saya baca di dalam satu firman Tuhan, yaitu di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dan ucapan syukur. Jadi kita jangan takut, jangan panik, jangan khawatir menghadapi apapun, kita tenang ya bersama Tuhan, tenang karena ada Roh Kudus dalam kita, ada damai sejahtera. Kita lanjut lagi ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi sudah ada damai sejahtera Tuhan, ketenangan ya. Damai sejahtera itu ada ketenangan, ada apa ya, di hati tuh kayaknya tenang aja, nggak panik, nggak takut, nggak khawatir. Tenang, damai itu di hati itu harus memancar, harus memerintah. Dikatakan malah memerintah hati dan pikiran kita ya. Jadi saya tadi nonton, nanti saya tayangkan juga ya. Tadi saya nonton tentang gempa yang kemarin, baru kemarin di Filipina. Hati saya juga kayak deg-degan lagi gitu. Karena kita dulu pernah ya. Mungkin saya juga belum doa lagi ya untuk trauma-trauma masa kecil. Saya nggak doa ya. Karena saya diingatkan lagi kayaknya deg-degan lagi. Ih serem banget karena pernah ngalamin ya. Gimana bumi bergoncang, gimana genteng-genteng pada berjatuhan. Sampai pecah-pecah genting-genting gitu ya. Dan kita juga di tenda, ada gempa-gempa susulan, kita nggak bisa tidur nyenyak ya. Karena gempa susulan itu kembali kita bangun, kita kaget gitu ya. Sampai berapa hari kita tidur di tenda itu ya, semalam apa 2 malam gitu. Jadi saudara, pada akhir zaman ini, mari ya, Tuhan ingatkan kita tuh jangan sampai kita fokus pada keadaan dunia ya. Karena kita ini beda. Kita walaupun masih hidup di dunia, tapi kerajaan kita tuh kerajaan surga. Ya hadirat Tuhan, hadirat surga itu harus kita selalu ada, harus kita bawa. Jadi sekalipun langit bumi bergoncang, sekalipun keadaan tidak baik, saya hari ini banyak ketemu orang ya, customer, orang-orang yang bisnis ya. Aduh, Maria dagangan sepi, kayaknya banyak yang jualan daripada yang beli ya. Jadi sepi ya, kadang nggak habis makanan dia jual ya. Juga aduh gimana ya ke depannya nih. Gimana nih kita nih? Bisa nggak ke depannya? Ya jadi banyak yang khawatir, banyak yang takut ya. Aduh ini kayaknya pemasukan berkurang. Dan pengeluaran harus tetap kan, makan, anak sekolah, bayar listrik, bayar apa. Kebutuhan hidup harus terus berjalan. Tapi pemasukan makin sedikit, makin menyempit. Gimana nih ke depannya ya? Gimana nih sebulan 2 bulan ke depan aja kita nggak tahu nih akan terjadi apa, akan gimana ya ekonomi ya, apa politik, perang pun masih ada. Tadi saya nonton sekilas di TV ya, perang yang di Irak itu masih loh saudara ya.
Jadi saya kadang nonton itu keadaan dunia itu saya sekilas-sekilas aja, nggak selalu saya tonton terus ya, ditonton terus sehingga memasuki pikiran dan hati saya. Terus membuat kita gelisah, membuat kita kacau hati kita ya. Jangan ya, jangan selalu nonton berita-berita yang menakutkan, perang apa, jangan terus-terusan ya, bukan berarti nggak boleh nonton ya. Kita harus tahu juga kabar-kabar dari negara mana ya, situasi dunia ya. Jadi saudara, ini diingatkan Tuhan hari ini bahwa kita harus memelihara damai sejahtera Tuhan yang Tuhan sudah berikan pada waktu kita percaya Yesus. Pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu Tuhan sudah berikan Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Rohnya Tuhan sendiri. Roh Tuhan itu apa? Raja damai. Tuhan Yesus, akulah Raja damai. Jadi roh Tuhan Yesus itu ada dalam hati kita. Nah, sekarang terserah kita. Damai sejahtera Tuhan yang sudah kita terima, diberikan oleh Tuhan, maukah menguasai hati dan pikiran kita? Kebanyakan kan diabaikan, ya. Kebanyakan roh yang di dalam kita mengecil, ya. Sehingga kita lebih memandang situasi dunia, melihat kejadian keadaan. Dan kita banyak ngomong yang negatif, ya. Tutup mulut kita, jangan ngomong yang negatif. Percaya setiap anak Tuhan pasti ada pemeliharaan Tuhan. Di masa sukar ada supranatural Tuhan. Kemarin lockdown 2020 aja COVID saudara. Seluruh dunia lockdown, pekerjaan pun sulit, banyak PHK, pengangguran. Ya, toko-toko banyak yang tutup, sepi. Malah kemarin saya ketemu sama tukang bakmi di depan ini. Dia rame ya di kompleks ini, tapi dia buka di Sunter pas dia buka ratusan juta, dia udah sewa ruko, dia udah beli mesin giling bakmi. Tapi pas lockdown sepi ya waktu COVID, malah ya rugi banyak lah, semua harus sewa ruko sampai ratusan juta ya saudara ya. Jadi situasi ini nggak bisa diprediksi. Kita mau dagang, mau bisnis apa ya? Bisnis apa nih gitu kan? Oh, jadi banyak yang bingung ya, yang modal bingung, yang nggak punya modal apalagi bingung ya saudara. Makanya kita dekat Tuhan, minta hikmat Tuhan, malah saya ya di tengah-tengah kegoncangan ya, COVID ya, malah berkat Tuhan berlimpah-limpah. Adik saya juga bilang, kalau waktu COVID kulkas saya penuh, banyak yang ngirim. Saudara, aneh kan, ya kan, di tengah situasi dunia yang menakutkan, COVID itu kan menakutkan banget ya. Malah saya diberkati Tuhan melimpah-limpah. Bisa memberkati keluarga, bisa memberkati orang-orang, bisa memberkati pelayanan. Itu ajaib, itu aneh ya saudara. Bahkan nih, saya nunggu lagi nih, kegoncangan apa lagi yang ke depan. Ya. Nah itulah harta bangsa-bangsa akan mengalir pada orang benar bagi kita yang sudah dewasa rohani, sudah mempunyai karakter yang baik, yang mempunyai hati yang luas. Kita sudah menyediakan wadah kita ya, bukan egois untuk diri kita, bukan aku lagi, tapi cari rencana Tuhan. Tuhan, kalau saya diberkati, apa maksud Tuhan, apa tujuan Tuhan? Ya kita bisa mendanai penginjilan, kita memberkati orang miskin, orang susah, supaya mereka dalam kesusahan mereka masih melihat, ini ada pertolongan Tuhan. Jadi kita jadi perpanjangan tangan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan firman Tuhan di mulut kita membangkitkan roh mereka. Ya, jadi semua kita terima dari Tuhan kita bagikan. Gak hanya soal uang. Kita bagi kasih, kita bagi kuasa, urapan, otoritas, kita bagi firman. Sehingga mulut kita dipakai Tuhan untuk mereka yang mendengar. Berikan semangat pada mereka yang putus asa, yang ketakutan, yang khawatir akan hari-hari ke depan. Akan terjadi bencana apa lagi nih? Akan terjadi perang di mana lagi? Akan terjadi krisis ekonomi di mana lagi gitu kan. Jadi banyak hal yang melingkupi pikiran. Oleh sebab itu diingatkan tadi sama Tuhan ya lewat firman-Nya bahwa kita seringkali mengisi hati kita, pikiran kita dengan firman. Jangan dengan berita-berita, apalagi dengan nonton-nonton telenovela, drakor ya. Aduh sampai berjam-jam, padahal baca Alkitab cuman 5 menit aja sulit gitu ya. Coba nonton drakor ya, mendingan kita banyak dengar firman, khotbah-khotbah yang bagus, yang membangkitkan, menguatkan roh kita. Ya kita akhir zaman ini harus pinter, cerdas secara roh, ya, yang membuat kita
lemah atau jauh dari Tuhan, di-cut ya. Hobi-hobi yang melampaui cinta kita akan Tuhan, di-cut ya. Jadi saudara harus cerdas, ada kecerdasan roh, sehingga kita boleh manusia roh kita kuat. Dikatakan jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara jangan dengar-dengar yang berita-berita negatif, berita-berita terus yang menggelisahkan, mengkhawatirkan. Ya bukan berarti nggak boleh, tapi porsinya sedikit aja. Mendingan kita dengar sama Tuhan, Tuhan dalam keadaan gini kita harus gimana? Tuhan berikan jalan keluar. Usaha apa yang baik ya Tuhan ke depannya? Atau kita tanya sama Tuhan, Tuhan untuk pelayanan ini bagaimana? Untuk penuaian jiwa ini gimana lagi ya? Supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tadi juga saya ngomong sama Mbak ya. Mbak, harusnya kamu terima Yesus. Kamu suka kosong hati kamu kalau tanpa Tuhan. Iya sih. Apa saya dibaptis aja ya? Saya sampai kaget ya. Dia udah mau ngomong, apa saya dibaptis aja ya katanya. Tapi saya pelan-pelan saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Jika Roh Kudus menjamah hati orang-orang sekeliling kita yang terdekat ya, misalnya Mbak, pembantu atau PRT lah. Itu Roh Kudus akan jamah. Karena mereka juga butuh Tuhan. Kosong, khawatir, cemas, takut keadaan zaman ini ke depan gimana ya. Nah, nanti ada waktunya Tuhan mereka memberi diri mereka dibaptis ya puji Tuhan, satu jiwa lagi diselamatkan ya. Mari kita bergerak. Memang ada banyak ya gereja-gereja berdoa kayak kemarin 2 minggu ya. Doa tuh kota bangsa. Oke, benar. Tetapi semua memang akan terjadi itu loh ya. Bukan berarti kita nggak berdoa, tetapi kita tahu ujungnya. Bangsa-bangsa akan runtuh, ekonomi akan runtuh, ya, akan terjadi perang, akan terjadi banyak kematian, ya. Itu di depan kita loh. Jadi apa yang harus kita doakan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kadang ada kebingungan. Yang pertama deket Tuhan aja, cinta Tuhan, deket Tuhan. Yang kedua, kita lakukan. Apa yang merupakan bagian kita? Lakukan, kerjakan. Yang ketiga, beritakan Injil. Udah. Bersaksi dimanapun kita berada. Ketemu orang, ketemu siapa, kita bersaksi tentang Tuhan. Gak usah takut. Ya, dengan lemah lembut mereka menerima atau enggak, nanti Roh Kudus yang bekerja. Karena kita kalau berdoa, tahan bencana, memang bencana akan datang. Tahan perang dunia ketiga. Memang nanti perang akan terjadi di mana-mana. Hanya nunggu waktu, kita ini hanya nunggu waktu loh saudara. Jadi waktu ini bergerak cepat. Setan nunggu banyak jiwa-jiwa nanti mati dalam perang, mati dalam bencana kelaparan, mati dalam ketidakpercayaan mereka akan Tuhan, mati dalam dosa mereka, mati mereka tanpa keselamatan. Itu yang setan tunggu. Tapi kita anak-anak Tuhan, ayo bergerak. Beritakan Injil, ayo beri makan banyak orang. Ya, beri sembako. Kita diberkati, berkati mereka, jangan takut, jangan ditimbun. Uang ini nggak boleh ditimbun, ya, atau harta kita tuh nggak boleh ditimbun. Kenapa? Itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Kita tahu ada orang susah, tapi kita nggak membantu. Itu dosa loh saudara. Kita udah punya nih, kita berkelebihan. Atau setidaknya kita ada lah. Tapi kita tahu ada yang lebih susah dari kita nggak menolong, kita nggak bantu ya. Aduh saudara, itu dosa ya. Kalau kita tahu ada orang yang memerlukan kita tidak tolong, dan kita tahu kita juga mampu ya, tapi kita tidak melakukannya, tidak memberi, membagi, itu satu hal yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Seperti berapa waktu lalu ya, saya tahu nggak, uang cuma 200.000, saudara ya. Ini hamba Tuhan ini, saya ini hamba Tuhan ya, harus freedom masalah uang. Ada nggak ada uang, tetap sukacita. Ada nggak ada uang, tetap semangat. Percaya aja Tuhan pasti mengadakan lagi, memberi lagi ya. Karena dalam pelayanan juga banyak yang kita tabur ya, banyak kita berikan. 200.000, ini masih ada 200.000. Kadang kita beli bensin, ya kan ke pasar. Tante, ada yang telepon ponakan. Hari ini harus bayar nih
uang bangunan sekolah. Kalau nggak bisa ikut ujian. Ini kan lagi pada ujian ya. Berapa kekurangannya? Kan udah dicicil. Kekurangannya berapa? 200.000 tante. Wah, dalam hati aman, aman. Ada pas bisa 200.000. Langsung saya ke sekolahan, ponakan saya transfer ya, kasih ke tata usaha. Saudara nggak pakai lama loh. Tuhan itu nggak pernah berhutang. Bagi orang-orang yang suka memberi, menabur, mempunyai belas kasihan. Nggak pakai lama. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Ada aja berkat yang masuk. Ada aja pesanan kue. Ada aja yang berkat yang ajaib gitu ya. Yang bisa masih kita kerjakan ya. Ada yang pesan tumpeng, ada yang pesan kue. Ya, tiba-tiba ada berkat kelumbu Yusuf. Puji Tuhan. Bisa bagikan lagi. Ya saudara. Jadi percaya aja, kita nggak usah takut ya. Pemeliharaan Tuhan pasti ada. Sekalipun kita ibaratnya gini loh, masa ke depan kita kelaparan misalkan ya. Tapi kita mati dalam keadaan kelaparan, tapi imanmu masih ada. Percayamu sama Tuhan masih ada di hati, menyala-nyala. Itu kamu menang. Kenapa? Hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Ya, bukan berarti kita kalah nih, mati dalam keadaan kelaparan. Enggak. Kita menang kalau iman kita masih kita pegang teguh ya. Kecuali kita menjual iman kita. Udahlah, nggak usah percaya Yesus ya. Yang penting gue bisa makan. Ya akhirnya udah. Imannya rontok, murtad, nggak mau terima Yesus, dia buang Yesus ya. Jadi saudara, akhir zaman ke depan ini yang penting iman kita. Maka Tuhan di akhir zaman ini mengatakan, aku nih datang kembali kedua kalinya mencari adakah iman di hatimu. Iman apa? Iman percaya pada Yesus. Masih punya iman nggak? Ada orang yang udah nggak mau. Banyak orang murtad pada akhir zaman ini. Makanya kita nih yang kuat roh kita, nguatin yang lain. Orang Kristen juga banyak yang lemah. Orang Kristen aja banyak yang terpuruk saat-saat ini loh. Karena mereka tidak membangun manusia roh mereka. Hanya membangun dengan firman yang setiap minggu doang di gereja. Mana kuat, gak akan kuat. Bangun manusia roh kita dengan doa pribadi setiap hari. Makan mana setiap hari. Ya, seperti bangsa Israel kuat 40 tahun berjalan, kasut tidak pernah rusak, baju tidak pernah rusak. Makannya mana yang Tuhan berikan setiap pagi, kita makan firman. Ya, doa, pujian, penyembahan dekat Tuhan, curhat sama Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Ya, jadi kita harus tenang, jangan kita kacau, pikiran kita kacau karena situasi dunia. Kalau pikiran saudara kacau, khawatir, takut, berarti imanmu masih kecil, api di dalam rohmu masih kecil, dan pengenalanmu masih sedikit akan Tuhan. Sehingga timbul sering khawatir, cemas, karena lebih banyak dengar apa kata dunia, lebih banyak melihat apa yang kata dunia. Ya, berita-berita. Kita lanjut lagi ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi kita harus pelajari firman, kita harus terima firman, kita harus dengaran firman, dan kita melihat Tuhan melakukan apa ya di dalam kehidupan Tuhan Yesus ya, di mana Dia memberitakan Injil, melakukan mujizat ya, melakukan hal yang ajaib. Itu contoh teladan kita Yesus ya, teladan kita Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi sumber damai sejahtera itu Tuhan sendiri. Jadi kita cek and recheck hati kita nih, adakah damai ataukah cepat gerasak-gerusuk, ada masalah langsung kacau, ada masalah langsung marah, ada masalah langsung stres, ada masalah langsung takut, gelisah, khawatir. Nah, itu saudara, damai sejahtera Tuhan di dalam hatimu belum besar. Tuhan di dalam hidupmu belum besar. Karena engkau tidak pernah mencari Tuhan sungguh-sungguh, dekat Tuhan sungguh-sungguh, dan mendengar suaranya. Saya pernah ada kesaksiannya. Waktu itu sebelum COVID ya. Anak saya kan beli apartemen di PIK 2. Nah, pada waktu itu dia ajak saya, anak saya yang sulung, "Mi, yuk antar Cece ke PIK 2. Di situ kan ada ada kantor pemasaran ya.
Besar banget, besar itu kantor pemasaran PIK 2 itu. Ya udah, saya temenin sama anak saya. Saya dan anak saya masuk ke gedung yang besar itu ya, pemasaran itu, dan anak saya lagi ngobrol sama petugas di sana karena memang beli apartemen gitu ya. Tiba-tiba saudara, itu gempa. Jakarta waktu itu ada gempa 6 Richter lah ya. Itu goncangannya lumayan saudara. Gua lampu itu ya, lampu yang besar itu kristal itu goncang 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 ya. Lalu langsung lari. Anak saya langsung ngibrit kayak kayak rusak gitu ya, lari. Sekencang-kencangnya saya pun lari. Tetapi saya tenang ya, enggak ketakutan, larinya ketakutan enggak. Kita tetap lari tetapi kita tenang ya. Roh Kudus suruh saya tengok hati kamu. Saya suruh tengok hati saya loh. Iya tenang kok. Akhirnya saya keluar. Walaupun kita jalan cepat keluar karena memang itu gempa itu semua pada karyawan-karyawan semua dan pengunjung-pengunjung yang mau beli rumah, beli apartemen, beli apa di PIK 2 itu langsung kabur ya, kabur ke luar ya. Karena kalau gempa itu nggak boleh di dalam ruangan, kalau ruangan rubuh, ketimpa banyak yang meninggal. Ya disitulah saya belajar untuk apa-apa menghadapi apapun tenang ya. Menghadapi situasi apapun, problem apapun, masalah apapun tenang. Tapi dulu saya enggak loh, dulu saya takut, saya gelisah. Saya langsung kesel atau marah, emosi. Tapi berhubung dengan pemrosesan Tuhan, pengujian Tuhan, pembentukan Tuhan dalam hidup saya banyak sekali. Nah itulah kita berkemenangan dengan masalah ini, terus kita diuji lagi, kita berkemenangan, diuji lagi Tuhan berkemenangan. Jadi itulah yang membuat kita dewasa dalam Tuhan, roh kita kuat, menyala-nyala, dan hati kita ada damai sejahtera. Jadi Roh Kudus seringkali bilang ya, tengok hatimu, tengok hati saya, oh iya tenang. Jadi ikutin apa yang di dalam hati itu, diikutin, tenang aja, percaya aja. Masih ada Tuhan yang menyertai kita. Dan jangan takut dan khawatir akan situasi dunia, keadaan politik, ekonomi, maupun bencana-bencana ke depan kita yang semakin banyak ya. Manusia nanti banyak yang mati atau meninggal karena apa? Karena ketakutan. Bukan karena menimpa dia langsung, tapi ketakutan karena dengar berita-berita ya, tiba-tiba jantung kena, tiba-tiba stroke kena ya. Makanya hati-hati kita anak Tuhan, percayalah bahwa roh yang dalam kita lebih besar dan itu akan menguasai situasi yang di luar kita. Bukan yang di luar menguasai kita, pikiran kita, hati kita yang di dalam. Tetapi yang di dalam ini yang ada Tuhan, yang diisi Tuhan. Ya pikiran kita selaras, mulut kita selaras dengan Tuhan, pikiran kita selaras dengan Tuhan, hati kita selaras dengan Tuhan. Itu yang akan muncul, itu yang akan keluar. Tenang, damai sejahtera. Ya, perkataan kita juga membangkitkan semangat orang dan pikiran kita pikiran yang baik, pikiran Kristus, pikiran yang benar, ya bukan pikiran yang gelisah, negatif, ya enggak, tenang aja dan percaya Tuhanlah sumber damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, hamba mengucap syukur hari ini kau berbicara bahwa engkaulah sumber damai sejahtera. Dan damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kami, dan juga kami akan memelihara damai sejahtera itu di dalam hati kami terus-menerus dengan jaga api-Mu Tuhan, dan kami hidup benar, hidup kudus, dan kami terus melekat padamu, dan kami lebih lagi bergaul karib dengan Engkau, dan kami bisa saling komunikasi dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, dan kami tahu apa yang akan terjadi ke depannya, dan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa, Kau tolong Tuhan semua yang menonton YouTube ini, mereka juga bisa mengambil doa puasa semampu mereka. Dan juga dengar-dengaran lebih banyak lagi dekat di kaki Tuhan, dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dan juga dalam setiap kegiatan aktivitas apapun, hati kami tetap terhubung dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.